Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman Sarapdi. Ngopis. Apa tuh, Tan? Aci. Ngobrolin yang nggak penting tapi pengen. Baca ya. Nah, mungkin ini agak telat ya, tapi selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Sorry. Kalau kita ngomongin puasa, mungkin salah satu hal yang paling ditunggu. Puasa. Hal yang paling ditunggu itu sebenarnya waktu ngumpul-ngumpul untuk bukber. Biasanya bukber yuk, bukber kantor, bukber teman SMA, bukber teman kuliah. Ya jadi kesempatan buat bisa ketemu lagi sama teman-teman lama gitu. Cerita dulu kali ya bridging ya. Kemarin tuh gue ke GI, terus gue ke Soho, terus gue janjian sebenarnya sama Jojo. Jadi gue datang udah lama, terus dia bilang dia udah nyampe, tapi dia nyari parkir tuh 30 menit lebih. Lama banget gitu. Terus ketemuannya sore. padahal habis buka gitu, di jam 7-an gitu. Nah terus gue bete banget dong, gue nunggu lama banget. Gue bilang, Jo, lama banget nih lo parkir, apa lo bohong gitu. Gue mikirnya, taunya dia memang nyari parkir tuh sampai 30 menit lebih. Terus akhirnya gue tanya sama abangnya, ke abang Soho-nya. Gue bilang, Bang, ini lagi rame ya? Dia bilang gini, dari sebelum Covid pun 3-4 tahun terakhir itu biasanya minggu pertama bulan puasa itu sepi. Karena mungkin orang masih pada mau bukbernya sama keluarga dulu, atau misalnya maunya tuh di rumah dulu apa gimana gitu loh. Nah nanti udah masuk minggu kedua tuh jadi makin pada keluar. Nah kata dia, baru minggu ini pertama kali dalam 4-5 tahun terakhir, minggu pertama tuh full abis dari awal, dari hari pertama puasa. Jadi dari Senin tuh rame. Bahkan dia bilang customernya ada yang nyari parkir tuh sampai 1,5 jam. Dan itu full book terus. Iya parah banget, karena orang kayak balas dendam selama 2-3 tahun ini kan nggak bisa bukber. Jadi kayak mau ketemu temen lagi. Dan benar pas gue di Soho tuh kayak orang tuh yang ketemunya tuh bukan cuman bukber karena setiap hari ketemu. Kelihatan banget orang yang jarang ketemu, udah lama gak ketemu terus foto. Emang udah lama gak ketemu gitu. Terus pas gue jalan balik ke parkiran juga orang-orang di mall pada sering kayak foto, mau balik tuh foto gitu. Gue ngeliat sampai 2-3 orang yang di mall foto karena mau balik gitu. Jadi mungkin udah lama gak ketemu juga. Tapi karena di kondisi kayak gini juga kan ada yang masih boleh, ada yang masih nggak boleh. Rame, izinnya juga masih belum jelas gitu. Nah tapi gue coba pengen ngomong tentang bukber sih, walaupun kita nggak ada yang puasa ya. Tapi lu pasti kan ada yang ikut bukber juga kan? Maksudnya temen lu ada yang puasa juga, lu ikut bukber gitu. Tapi kalau lu makan paling suka makan apa sih? Makan Jepang sambil minum sake. Aduh. Kenapa? Kita kan sering juga maksudnya. Makan Jepang minum sake. Udah. Gue suka makan di rumah aja. Ya udah kalau dia di rumah gue keluar deh. Keluar Tan. Sekarang lu kalau milih tempat harus yang agak bagus ya tempatnya. Nggak juga. Soalnya kan mau foto produk. Baru satu pertanyaan Aci udah kena. Lu kena juga nih. Kayaknya gue liat sekarang lu makan harus yang bagus, soalnya mau bikin footage kecil. Kemarin gue makan tempatnya biasa aja. Tapi ya lokasinya bisa buat Lu biasanya makan apa? Sukanya? Korbek sih. Ya kalau keluar tuh lu suka makan apa? Oh lu korbek. Lu Jepang sih biasanya. Jepang ya. Oke. Lu suka korbek, lu suka makan Jepang. Tapi Jepang tuh seru sih, maksudnya kayak makanannya otentik gitu. Apalagi kalau enggak kalau omakase. Ya ada yang omakase, ada yang ambience-nya memang tertutup gitu, jadi makan berdua gitu, nggak ada orang lain gitu. Itu enak-enak maksud tempatnya. Nah terus juga kalau kita ngomongin buka, orang kan suka bilang kayaknya buka dengan yang manis nih. Tapi ada juga yang buka tuh pengennya makan banyak gitu, karena kan mungkin udah nahan lapar. Tapi minum dulu yang manis, nanti makan malamnya nanti. Makanya ada yang suka dibilang kayak sebutannya takjil kan, maksudnya kayak buat lu gak langsung makan berat dulu gitu. Yang penting masuk dulu, minum dulu, nanti terawih dulu baru makan gitu. Nah salah satunya tuh kita mau ngomongin Aice. Nah Aice ini kan all you can eat nih. Nah kira-kira menurut lu kalau ngomongin Aice di Jakarta sekarang nih ya, apa sih Aice yang paling worth it menurut lu? Gue jarang makan aja sih. Gue juga jarang. Kintan nih, lu Tan? Gue juga jarang. Gue Gyokako deh. Gyokako ya. Yang lagi ramai diomongin nih Haidilao juga ada Aice-nya sekarang. Iya. Ada Kintan, tapi yang dia sebut semua mahal-mahal ya. Ada Kintan mahal 300 ribuan. Tapi kan makannya jarang aja. Terus Aice. tadi apa lu bilang? Gyokako juga 300-an. Mungkin kalau kita ngomong yang lebih murah ada Hachi Grill, terus ada Pocajang. Pocajang juga enak. Nokabe. Nah itu opsinya gitu. Nah kalau kita ngomongin Aice nih, tapi lu kenapa nggak suka sih makan Aice? Bukan gak suka. Emang nggak bisa makan banyak ya? Iya. Tapi kalau makan paling banyak berapa piring? Dulu gue pernah banyak banget sih berdua. Berapa kan? Berdua 32 atau berapa? Itu sama siapa berdua? Sama yang naik si rokok. Kalau lu berapa banyak Ci? Gue nggak inget tapi gue pasti dikit. Tapi gue juga, maksudnya kan orang mikir oh cewek makannya dikit. Gue juga nggak bisa makan banyak sih kalau Aice. Kalau berapa? Ya gitu dong, tanya dong. Gue ingat waktu itu gue ulang tahun temen gue, terus makan berempat, berlima. Jadi nggak usah ditanya sama siapa kan, sama temen-temen gue gitu. Jadi waktu itu gue makan shaburi, gue ingat ulang tahun temen gue. Terus kayak karena cowok 4 cewek 1 nih yang ulang tahun yang cewek. Ya itu karena waktu itu dia bisnis bareng gua di Sabi. Terus dia kayak, ayo makan, pulang Sabi makan gitu. Terus kayak kelaparan gitu loh. Kan cowok-cowok kan biasa kan, wah mau gitu. Terus kayak baru makan dikit tuh sampai kayak udah muak gitu loh. Terus gua juga terakhir yang sama Lulu juga sama, karena udah lama gak makan itu. Gua makan Gyokako atau Kintan gitu. Terus gua pesen tuh 10, cepet habis.
Terus karena udah cepet habis, gue langsung pesan lagi 10 lagi. Mikirnya biar nggak kenyang kan. Enggak, jadi kan gue pesan 10. gimana? Terus kayak makan kok cepet habisnya ya gitu. Terus gue tambah lagi 10 sapi sama yang 2 kambing. Terus gue bakar kambing dulu, abis makan kambing, itu gue ingat banget dari piring ke-11 tuh gue udah rasanya pengen gue bayar, maksudnya udah gue bayar aja deh, gue gak kuat gitu, saking kekenyangannya gitu. Jadi gue belajar dari situ, gue gak suka makan aice. Oh, Three Wise Monkey juga gue pernah pergi sama Lulu. Sushi ya itu? Aja Sushi sashimi, jadi keselnya di situ, sorry Three Wise Monkey ya. Waktu itu gue jadi pesen salmon, ditanya kan mau salmonnya berapa mas? Gue tanya, seporsi isi berapa? Oh ini kita, ini sih per piece. Nah gue mikir, gue kan salmon 1 slice gitu kan, kayak lo pesen di sushi gitu ya. Gue pesen 10 dulu dong, karena gue pikirnya 10 slice udah banyak. Segini kayak sepermen sugu satu nih, lama kan? Oh dia yang kotak-kotak gitu ya? Ini masalahnya kotaknya nggak masuk akal. Per kotak. Jadi lo 10 ya 10 kotak. Sedikit. Karena pas datang gue bilang ini berapa mbak? 10. Oh kalau gitu 100 ya mbak, gue bilang gitu. Bener 100, tapi ya pas datang lama juga. Jadi bukan all you can eat, all the waiters can bring to you gitu, bukan all you can eat. Lama banget soalnya. Terus itu kemarin diomongin sih, maksudnya kalau kita ngomong worth it sebenarnya kan kayak kadang-kadang all you can eat yang mantep kan dagingnya atau misalnya kayak tadi sashiminya gitu, tapi kan ada es krimnya yang enak. Ya itu gyukaku. Ada pudingnya, terus kayak ada juga yang sayur-sayurannya juga enak, saladnya juga enak. Tapi ya yang menjadi bete sebenarnya kalau gue ya itu all you can eat tapi mbaknya yang nganterin tapi lama. Terus kayak di beberapa hotel atau beberapa tempat kayak kalau lo makan all you can eat giliran kentang boleh ngambil sendiri gitu. Giliran mau ngambil salmon tuh harus minta ke masnya kan, minta ke chefnya. Kadang-kadang kan mau nambah banyak kan nggak enak kan gitu kayak. Mau ngomong lagi mager mau tambah lagi kan juga. adalah bawa aja gitu. Tapi kalau gue lagi kalau gue karena gue bolak balik. Lanjut ya. Gue mulu nih yang ngomong. Tapi kalau tadi gue sempat ngomong kayak ada aice yang tadi dipotongin atau misalnya kayak mbaknya harus nganterin. Nah, menurut lu gimana? Gak masalah atau kayak Sebenarnya nggak masalah. Gak masalah. Sebenarnya yang masalah menurut gue lamanya. terus kalau dilama-lamain ya? Gue nggak tahu sih emang sengaja atau lagi iya, emang rame aja gitu. Apa sengaja biar kenyang dikit dulu gitu. Kan banyak orang pesen banyak nih, terus langsung pesan lagi biar nanggung nih, sekalian banyak aja baru kenyang gitu. Kan kalau didiemin bentar perutnya kenyang gak sih? Salah ya gue? Gue gak gitu ngerti sih lo ngomong apa tadi. Jadi kan makan nih, misalnya pertama 10 plate dulu, udah nih, udah habis nambah lagi. Kalau kelamaan kan kenyang duluan. Iya, jadi iya, ada waiting time-nya yang Iya. membuat lo kenyang. Ya ada juga yang kayak minumannya nggak ada air putih, Iya, biasanya Nasi yang manis. gula gitu. Jadi lu udah enak. Terus kalau kita ngomongin aice, kenapa pada waktunya 60 sampai 90 menit? Kenapa nggak 120 menit? Apa 37 menit gitu misalnya? Kayak kenapa harus 60 sampai 90 menit? Aice kali ya. Terus dibatasin ya. Soalnya kalau nggak dibatasin mungkin aja lu masuk siang, makan siang, lu pergi-pergi di mall, muter-muter, lu balik lagi, lu makan lagi. Gitu, ada satu Nggak boleh. Ya makanya dibatasin. Benar, Kalau nggak kan benar. lu bisa makin lama kan. Tapi menurut lu sendiri nih Tan, atau Ci, restoran all you can eat itu dapat untung nggak sih sebenarnya kalau dengan konsep kayak all you can eat nih boleh makan sebanyak mungkin, lu bayar 100.000, makannya wah untung. Untung sih. Tetap untung. Pasti banyak orang yang Kayak lu nggak tadi. sanggup nggak ngabisin gitu. Iya bener sih. Kalau misalnya orang makannya banyak, Tapi nggak semua orang yang kayak kita, maksudnya kayak orang-orang yang mau all you can eat itu mau makan banyak. Tapi- banyak juga orang yang all you can eat ya kayak ya udah gue makan sebisa gue juga gitu. Maksudnya nggak sampai kayak mau bikin tuh perusahaan kayak Iya, iya. kan banyak yang datang kayaknya gue harus makan segini biar balik. Iya. Nah, banyak juga yang makan ya udah makan udah nggak. All you can eat itu nggak berarti lu harus kenyang mampus Iya, gitu. maksudnya ya makan cukup gitu. Gue pernah makan di satu all you can eat sekitar 600 ribuan di hotel sih sebenarnya. Terus kayak samping gue ada orang datang udah lagi semangat banget makan salmon gitu-gitu, dia datang masuk ambil sotomi sama kerupuk sama nasi, keluar lagi udah perang kerja 600 ribu. iya emang ada Dibayarin duitnya aja. kantor. Ya maksud gua kan yang kayak gitu-gitu nutupin daging gua yang gua begini kan dari tadi gitu. Iya, benar, Ya nggak sih? benar. Tetap untung gitu. Tapi dari side dish juga banyak side dish yang itu kan mengenyangkan tapi sebenarnya murah. Iya, Kayak iya. kentang gitu kan nggak mahal. Karage itu paling fiesta kan. So good. Kita nggak tahu ya, Kita yang nggak penting tahu. enak aja. Tapi terus kayak dia juga ada beberapa sendoknya tuh pas ngambil, kalau memang ngambil sendiri tuh kecil biasanya. Oh, gue nggak Gue nggak perhatiin. Itu terus kayak makanannya tuh disusun yang paling depan tuh yang paling murah dulu. Jadi peletakan makanan pas lu ngambil juga diatur. Udah kecil sendoknya, piringnya juga nggak gede-gede amat. Jadi pas lu udah ngambil yang ini, pas yang mahalnya tuh udah nggak muat kayak gitu trik-triknya. Terus ada juga yang tadi waiternya keluarnya agak lama, nunggu karena dipotong dulu, diinin dulu. Gitu. Minuman juga dibikin manis supaya Kenyang. kenyang. Kalau gue selalu ngambilnya es batunya terus nunggu cair, jadi gue tetap minum air. Tapi kan ada ini juga kadang infused water. Nah sekarang dulu nggak, dulu tuh Oh, orang iya kayak sih. nggak ada infuse, Lemon adanya tea lemon sih. tea. Iya. Terus ada juga ya, mereka itu juga kan belinya grosiran kan, maksudnya kan pasti banyak. Oh, iya. Jadi kayak nugget-nugget gitu jangan mikir mereka pakai yang sasetan, pasti Curah. ya pasti curah. Jadi ya murah lah gitu, dan stoknya ini juga cara ngitung untungnya tuh bukan kayak berapa banyak yang lo makan, tapi berapa banyak yang udah keluar dari kitchen mereka. Jadi kan suka bingung kan, kalau gue makannya 18,5 piring kan susah dihitungnya gitu. Nah mereka tuh ngitungnya bukan apa yang lo makan, tapi dari mereka serve makanan, karena ada yang di serve kan, nggak langsung ke piring customer kan, itu udah dihitung sebagai pengeluaran mereka. Jadi mau habis mau nggak habis ya itu udah pengeluaran gitu. Jadi cara mereka mengontrol
kontrol itu kayak gitu, sehari ini ngeluarin berapa porsi, orang yang datang berapa gitu. Fun fact. Fun fact. Fun fact. Baca sih. Kenapa bisnis all you can eat bisa untung? Yang pertama, setiap orang pasti punya batasan, jadi bisa dihitung porsinya seberapa. Memang orang kan banyak yang datang kayak tadi yang datang udah Iya. pengen makan banyak gitu, tapi setiap orang tuh pasti punya batasan gitu, dan mereka tuh udah ngitung kayak average cost per customer pasti. Iya, iya. Jadi ya walaupun hari ini gue makan 100 porsi, terus besok gue 100 lagi, tapi pasti ada orang yang makan cuma 20 porsi. Jadi udah ada average cost yang kira-kira kita kalau satu orang tuh sebenarnya costnya 60.000 dan dia jual misalnya 100.000, pasti untung. Terus. Tapi kalian pernah gak sih Iya. nonton video orang Tiongkok sambil makan di restoran? Ngomongnya lebih real dong, jangan baca gitu. Kamu mau ke gue sama Aci. Lu pernah gak? Pernah nonton ini yang makan di restoran Aice orang Tiongkok? Gak pernah gue, lu pernah? Enggak sih. Gue pernah. Tapi kayaknya pernah lihat deh yang kayak di meja. Yang heboh banget. Yang bertiga kan? Bukan bisa sendiri. Iya, bukannya. Gue taunya yang masak. Biasanya gue sering liatnya yang kayak Yang sendiri. cewek-cewek kurus Iya. makan. Terus yang di mejanya udah penuh semua gitu. Gak tau gue. Bener-bener ditumpuk gitu. Waduh. Ngambilnya pakai itu. Aduh, diambil. Aduh. Anjir. Oh, itu di Xiaopo langsung habis tuh gitu. Iya. Emang abis ya? Lu lihat tuh piringnya. Nah, itu tadi cuplikan Aicha yang ada di Tiongkok. Jadi Kintan kalau bisa jangan buka di Tiongkok. Jangan Rugi, deh. rugi jangan. Dan terus yang kedua nih, kenapa bisa all you can eat bisa untung? Karena dengan ngasih side dish atau minuman soda atau minuman manis, makanan pembuka yang tujuannya buat ngenyangin. Makanya tadi udah kita sempat bahas kan, air jarang ada, tapi ada beberapa tempat yang udah ada infused water juga. Dan pasti es, tapi kan Es. bikin kenyang. Yang ketiga apa, Tan? Biasanya Aice membedakan harga untuk manula dan anak-anak. Oh, iya. Bahkan ada juga yang kayak tipe-tipe dagingnya. Iya, ha. Ya jadi kayak kalau yang paling murah biasanya dagingnya yang banyak minyaknya. Oh, yang tipis. Yang ada lidah, biasanya lebih mahal. Paling murah biasa ada rosu. Yang manula sama anak kecil harganya sama karena makannya dikit, ya kan? Terus kayak restoran juga suka kasih promo kayak diskon sesuai umur. Oh iya. Iya, dia belum tahu kalau nenek-nenek restoran makannya banyak gratis. Nah, terus udah gitu misalnya gini nih, dia kasih harga anak kecil harganya murah, tapi kan dia pasti bawa bapaknya. Sendiri nggak mungkin Iya, 10 ya. tahun tiba-tiba pergi berdua makan kan nggak mungkin. Mungkin aja kalau mandiri. Ya mungkin, tapi susah Jarang, kan? jarang. dong 10 Jarang tahun banget gitu. pasti. Kayak misalnya anak-anak sama manula kan biasanya juga bakal ngajak keluarga besar. Nah, makanya promo-promo yang tadi tuh yang buat anaknya atau manulanya bikin kita masih tahu juga si kakeknya, neneknya jadi bisa lebih murah gitu. Padahal sebenarnya ya Padahal ya, makannya emang mahal ya. dikit. Nah, mungkin teman-teman akan sangat ribet atau sangat lebih ekstra untuk di bagian operation nih. Kan tadi yang mungkin udah dibilang kayak pencatatan operation keluar makanannya kan nggak terkontrol sesuai SKU kan. Karena tiap orang beda-beda. Terus kayak quality makanan ketika kita ngomongin makanan banyak dan nggak ada porsinya itu kan bagaimana bisa assure quality-nya tetap bagus. Kayak ada satu restoran Aice nih di Alam Sutra. Gue sampai bener-bener gue bilang gue nggak akan makan di situ lagi gitu. Murah sih murah gitu, tapi maaf ya kayak Boleh sebut nggak? nggak boleh Jadi dong. gue tahu. Gue juga Kayak kayaknya makanan tahu. anjing, sorry banget. Boleh ngomong tapi ini nggak dimasukin nggak? Nanti aja ya. Kenapa gue bilang kayak makanan anjing, sorry banget, tapi kayak kan mikirnya daging gitu, tapi ini dagingnya udah dibungkus diaduk gitu. Aduh, Di, gue di satu tumpukan dek gitu. iya, aduh, gue Udah gue benyek gitu bukan berarti ya. gue harus yang makan yang mahal gitu. Maksudnya gue juga sering makan yang kayak 80.000, 90.000, tapi itu gila Benyek. itu dagingnya benyek, Udah nggak dibumbuin, nggak fresh, diaduk, terus kayak minyak semua. Aduh, Terus sorry banget. orang deh. ngambil. Nggak deh. Nah, terus sama kita ngomongin yang ribet juga ya, pastinya stok nggak mungkin boleh habis. Kalau lu bikin restoran udah lo habis, lu jadi nggak bisa jual aglio olio kan habis, ya udah. Ini kan lu nggak mungkin habis, lu ngomong habis kan bete dong orang. Nah, terus tanya Kalau misalnya kalian punya duit mau bisnis Aice gak? gue enggak sih. Kan kita buat founders pertanyaan, masih aja jawab. Teman-teman Nah, boleh kalau komen enggak, kali, ya. atau yang punya bisnis Aice boleh punya cerita, boleh komen. Apa sih paling ribet? Apakah sama seperti apa yang kita omongin? Kalau yang belum punya mau gak? Nah itu dia. Sama menurut kalian all you can eat yang paling worth it tuh apa? Di mana? Nanti kita coba Kita review mukbang. mukbang di punya Entan nih. Susah tuh. Iya. Oke, kalau gitu Valda jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa Tan? Coba Tan. Like, comment, subscribe. Loncengnya kasih dia. Loncengnya gimana? Dah. Thank you. Kita ketemu lagi di match selanjutnya. Bye.